Shalom saudara, Beth Midras kita hari ini atau ruang pengajaran kita terambil dari Bilangan 19 ayat yang pertama sampai dengan 23. Tetapi saya akan membaca dari ayat yang ke-19 sampai dengan 20 saja. Demikianlah kata Tuhan bagi kita. Ia harus memercikinya pada hari yang ketiga dan hari yang ketujuh. Pada hari yang ketujuh itu selesailah upacara penyucian orang yang najis itu. Orang itu harus mencuci pakaiannya dan mandi. Mulai saat matahari terbenam, ia menjadi bersih. Orang yang menjadi najis dan tidak mengadakan upacara penyucian diri tetap najis karena belum disirami dengan air upacara. Ia menajiskan kemah Tuhan dan tidak lagi dianggap anggota umat Allah. Saudara, Bilangan 19 yang kita baca hari ini membahas tentang penyiapan dan penggunaan abu yang harus dibubuhkan ke dalam air pentahiran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, saudara, tahir itu artinya adalah bersih, suci, dan murni. Maka pentahiran itu adalah penyucian, pembersihan, maupun juga pemurnian. Sebelumnya, saudara, umat itu mengeluhkan ketatnya hukum yang melarang mereka untuk mendekat ke kemah suci. Dan sebagai jawaban atas keluhan ini, saudara, Allah memerintahkan untuk mentahirkan atau membersihkan diri mereka supaya mereka dapat mendekat ke kemah suci sejauh mereka perlu dan tanpa harus merasa ragu. Dalam kasus-kasus kenajisan yang dicatat di dalam kitab Imamat, saudara, salah satu cara pentahiran atau pembersihan ialah dengan membawa korban persembahan. Tentunya, saudara, biayanya mahal dan menyulitkan. Namun, saudara, dengan cara yang diaturkan dalam pasal yang ke-19, sekarang umat tidak perlu lagi kesulitan. Umat juga tidak membutuhkan lagi biaya yang besar. Kenapa, saudara? Karena seekor lembu yang khusus dibakar sampai habis, abunya dipakai untuk membuat air pembersihan, air pentahiran atau pembersihan itu bisa dibuat kapanpun sesuai dengan kebutuhan. Sehingga umat bisa mendekat kepada Allah kapanpun dan tanpa ketakutan. Saudara, semua aturan pentahiran atau pembersihan yang ditetapkan Allah dalam Bilangan 19 ini maupun juga Perjanjian Lama secara keseluruhan supaya umat itu dapat mendekat kepadanya, supaya umat itu dapat datang kepadanya, telah tergenapi di dalam diri Anak Domba Allah yang kudus dan tak bercacat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Melalui pengorbanannya di atas kayu salib, saudara, Tuhan Yesus Kristus telah mentahirkan, telah membersihkan kita secara sempurna. Sehingga firman Tuhan dalam Efesus 2 ayat 13 katakan, tetapi sekarang di dalam Kristus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Saudara, apabila sekat antara kita dengan Allah telah Yesus Kristus runtuhkan, supaya saya dan saudara yang dahulu jauh sudah menjadi dekat sehingga dapat mendekat kepada Allah setiap saat. Maka pertanyaannya, mengapa hari ini kita banyak membuat sekat sendiri, saudara? Yang tanpa sadar sekat itu justru menjauhkan kita dari Allah, membuat kita makin tersesat. Sekat apa itu, saudara? Sekat kemalasan. Mungkin juga sekat kesibukan. Saya tidak bisa berjumpa Allah, mendekat kepada Allah karena saya sibuk. Mungkin juga sekat kebencian. Saya tidak mau ikut ibadah karena saya benci dengan orang itu. Maupun juga sekat kesalahpahaman. Maupun juga sekat kesukaan. Oh, kalau saya dengan orang itu saya suka, saya mau datang kepada Allah. Kalau saya dengan orang itu saya tidak suka, saya tidak mau datang kepada Allah. Saudara, kalau sekat antara kita dengan Allah, yaitu sekat dosa, telah Yesus Kristus bersihkan melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Maka pertanyaannya, mengapa kita justru membuat sekat sendiri yang menghalangi persekutuan kita dengan Allah? Firman Tuhan hari ini mengingatkan, saudara, apabila saya dan saudara
percaya bahwa Yesus adalah anak domba Allah yang mendekatkan kita kepada Allah, yang sudah merubuhkan sekat atau tembok pemisah antara kita dengan Allah, yaitu najis kutub dengan pengorbanannya di atas kayu salib. Maka saya dan saudara tidak akan pernah membiarkan dosa apapun menjauhkan kita kembali dari persekutuan dengan Allah. Karena itu saudara, buanglah sekat-sekat yang menghalangi persekutuan kita dan kedekatan kita dengan Allah. Buang saudara. Siapa yang membuang? Saya dan Bapak Ibu saudara. Sekat apa itu? Kitalah yang tahu. Kitalah yang tahu kedalaman hati kita. Dan jika sekat itu telah menghalangi hubungan kita dengan Allah, buanglah. Jangan biarkan sekat itu membawa kita kepada kesesatan dan juga sekaligus kehancuran. Tuhan memberkati. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kepada kami ya Tuhan, supaya kami membuang sekat-sekat yang menghalangi kedekatan dan keakraban kami dengan Engkau. Karena sekat yang paling sulit, yaitu dosa, kenajisan, dan kutuk, telah Tuhan Yesus Kristus bersihkan secara sempurna di atas kayu salib. Sehingga kami bisa datang kepadamu tanpa sekat apapun melalui Yesus Kristus itu. Tetapi seringkali Bapa, kami membuat sekat-sekat dalam diri kami yang tanpa sadar membuat kami jauh daripada Engkau, membuat kami makin tersesat dan justru menuju kepada kebinasaan. Sekat kesibukan, sekat keegoisan, sekat pekerjaan, sekat kebencian, sekat persoalan, sekat apapun juga yang menghalangi hubungan kami dengan Engkau, biarlah kami bersedia untuk membuangnya. Mengingat ya Tuhan, untuk orang-orang muda yang Tuhan percayakan di tengah-tengah GKT Banyuwangi ini, oh Tuhan, ada banyak hal yang mereka jadikan sekat di dalam kehidupan ini, sehingga mereka menjauhkan diri dari persekutuan dengan Engkau. Hamba-Mu percaya ada firman yang hidup, biar firman itu yang mengingatkan mereka, firman itu yang membawa mereka kembali kepada persekutuan dengan Engkau. Karena ketika mereka membiarkan sekat itu terus berdiri, sekat itu terus bertumbuh, sesungguhnya menghalangi hubungan mereka dengan Allah dan membuat mereka justru makin jauh daripada Allah, makin tersesat, bahkan menuju kepada kebinasaan. Tolonglah kami semua umat-Mu Bapa untuk terus mengingatkan orang-orang muda ini supaya mereka dapat terikat kembali dengan perjanjian. Pakailah hamba-Mu, pakailah pendeta Hartinus yang bekerja di tengah-tengah orang muda, supaya kami dengan hati yang terus terbuka untuk mengingatkan mereka, untuk menggembalakan mereka, untuk membawa mereka kepada persekutuan dengan Engkau. Demikian juga orang-orang tua ya Tuhan. Apabila mereka telah memiliki sekat-sekat itu, biarlah mereka pun juga membuang sekat itu supaya tidak menghalangi kedekatan dan persekutuan mereka dengan Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati.